Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, sholatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Selamat pagi wilujeng enjing anak-anakku semuanya. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kamu ada dalam kondisi yang sehat, ada dalam suasana yang gembira. Masih dalam program belajar dari rumah, sebuah video pembelajaran suplemen yang dibuat dalam rangka menunjang pembelajaran jarak jauh untuk anak-anakku semuanya. Dan masih bersama Pak Mumu Mujamil atau Mang Guru Mumu, guru yang akan membersamai kamu selama belajar dari rumah. Dan untuk materi pembelajaran kita kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Sunda, pembelajaran muatan lokal khusus Jawa Barat, dan dengan materi undak usuk bahasa. Ya, ini materinya. Baik anak-anakku semuanya, tanpa berlama-lama mari kita mulai saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silahkan anak-anakku semuanya siapkan kebutuhannya, siapkan buku, alat tulis, dan yang terpenting ketika belajar bahasa Sunda adalah kamu siapkan kamus bahasa Sunda ya anak-anakku semuanya. Tolong disiapkan kamus bahasa Sundanya ini untuk menunjang pembelajaran kita. Baik anak-anakku semuanya, sedikit Bapak sampaikan pengantar terlebih dahulu. Seperti biasa, pangjajab bahasa untuk kegiatan belajar bahasa Sunda. Nuka hiji, bahasa Sunda teh bahasa indung atau bahasa ibu dari warga Jawa Barat anu kudu dijaga jeung diriksa ya. Jadi bahasa Sunda itu adalah bahasa ibu warga Jawa Barat yang harus kita jaga dan harus kita pelihara anak-anakku. Lalu bahasa teh ciciren bangsa, leungit basana tangtu ilang bangsana. Bahasa itu ciri dari sebuah bangsa. Jika bahasanya musnah ya, maka akan hilang bangsa tersebut. Bangsa yang dimaksud di sini adalah bangsa Sunda ya, suku bangsa ya. Budaya Sunda maksudnya. Lalu bagaimana cara menjaganya, mengupayakan memelihara bahasa Sunda. Nah, tarekah nggak memulai bahasa indung, upaya untuk menjaga memelihara bahasa ibu yaitu pertama, gunem catur make bahasa Sunda. Ngobrol sehari-hari menggunakan bahasa Sunda ya. Upayakan anak-anakku semuanya menggunakan bahasa Sunda dalam kehidupan sehari-hari. Setiap hari kalau bisa minimal atulah seminggu sekali atau seminggu 3 hari lah pakai bahasa Sunda. Yang kedua caranya melalui pembelajaran di sekolah. Pengajaran di sekolah eta aya pengajaran bahasa Sunda. Nah, itu adalah salah satu cara untuk memelihara bahasa Sunda ya. Itu anak-anakku semuanya ya. Baik, tujuan pembelajarannya. Nah, kita akan belajar apa sih hari ini? Nah, diharapkan anak-anakku semuanya bisa belajar menjelaskan undak usuk bahasa Sunda. Medar undak usuk bahasa Sunda. Undak usuk bahasa Sunda ini adalah artinya tata krama bahasa Sunda ya. Nah, karena dalam bahasa Sunda itu ada tingkatan-tingkatannya, ada perbedaan ketika kita menggunakan bahasa Sunda ya. Ada bahasa halus, ada bahasa sedang, ada bahasa kasar ya. Nah, yang kedua tujuannya medar pola kahiji undak usuk bahasa Sunda. Nah, nanti anak-anakku semuanya akan dihadapkan dengan pola-pola. Ada pola-pola dalam bahasa Sunda. Nah, ada pola pertama, kedua sampai keempat. Nah, kita akan belajar pola yang pertama dulu. Kemudian bagaimana adabnya menggunakan undak usuk bahasa Sunda. Nah, kita akan pelajari juga. Baik anak-anakku semuanya, langsung saja kita bahas tentang undak usuk bahasa Sunda. Ragam bahasa dalam bahasa Sunda itu ada 2 ya. Ada bahasa loma, ada bahasa lemes ya. Jadi ada bahasa loma itu bahasa pergaulan sehari-hari ya, yang sedang, bahasa sedang. Sebenarnya ada yang kasarnya ya anak-anak, ada bahasa kasar. Namun tidak akan kita pelajari karena tidak akan kita gunakan. Kita akan belajar bahasa loma. Bahasa loma itu bahasa pergaulan sehari-hari dengan teman sepermainan, untuk ngobrol dengan adik, itu kita gunakan bahasa loma. Kemudian ada bahasa halus, bahasa lemes. Bahasa lemes ini dibagi 2 lagi, ada untuk diri sendiri, ada untuk orang lain. Nah, itu ya. Jadi ragam bahasa Sunda dina undak usuk bahasa Sunda itu ada 3. Pertama ada bahasa loma ya.
nuka dua aya bahasa lemes keur sorangan atau pribadi, aya bahasa lemes keur batur. Kodena A, B, jeung C. Pahamnya? Itu emutnya. Aya tilu, aya bahasa loma, bahasa lemes keur sorangan, bahasa lemes keur batur. Nah, ieu kode-kodena kedah di emut A, B sareng C. Kunaon kedah emut? Kenapa harus ingat? Karena nanti kita akan belajar polanya. Ya, polanya kita gunakan kode A, B, dan C ini. Ya, ingat ya, ada 3 ragam bahasa. Bahasa loma atau A, bahasa lemes keur sorangan, B, bahasa lemes keur batur, C. Oke, urang teraskeun. Pola kahiji, nah dia contohnya aya dina tabel nya. Contohnya ada pada tabel, anak-anakku semuanya bisa lihat di sini Bapak sertakan juga bahasa Indonesianya supaya kamu tidak bingung, karena pelajaran ini adalah bagi yang sedang belajar bahasa Sunda paling dasar ya, gitu. Maka Bapak sertakan bahasa Indonesianya. Contohnya kata pulang. Pulang dalam bahasa Sunda itu bisa balik, bisa wangsul, bisa mulih. Nah, di sini ada 3 kolom anak-anakku ya. Ada kolom A, kolom B, kolom C. Kolom A itu apa tadi? Iya, bahasa loma. Nah, ini semuanya bahasa loma. Yang B, bahasa lemes untuk sendiri ya, keur sorangan. B. Kemudian C, bahasa lemes keur batur. Nah, ini. Nah, dalam bahasa Sunda, kata pulang jika digunakan untuk ngobrol sehari-hari dengan teman, dengan adik, maka itu bisa gunakan kata balik. Ya, orang anggo kecap balik. Nah, nanti kita contohkan. Tapi kalau kita sedang ngobrol dengan orang yang lebih tua, dengan pak guru, dengan kakak, atau dengan orang tua kita gunakan yang ini, wangsul. Ya, wangsul. Nah, kemudian kalau kita ngobrolnya masih dengan orang yang dihormati, tapi kata ini untuk beliau, bukan untuk kita, ya. Misalkan yang pulangnya pak guru, ya, pak guru mau pulang, maka kita gunakan mulih, jangan wangsul ya. Itu. Misalkan kita mau nanya, pak guru mulih ka mana? Pak guru mulihna ka mana? Atau pak guru bade mulih iraha. Nah, jadi kita nanya, pak guru mau pulang kapan, gitu ya. Atau pak guru pulangnya kemana, ya gitu. Maka kita gunakan mulih. Nah, tapi kalau untuk diri sendiri, ya, abdi mah bade wangsul ka Cirebon. Nah, itunya wangsul itu. Baik, kita langsung contohkan ya. Nah, ini polanya. Coba kamu perhatikan. A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C. Nah, ini pola yang pertama. Pola yang pertama ini, A, bahasa loma itu berbeda dengan bahasa lemes keur sorangan, juga berbeda bentuknya untuk bahasa lemes keur batur ya. Nah, coba kamu perhatikan, ini kan kata-katanya beda semua ya. Balik, wangsul, mulih, ini kan beda-beda. Bawa, bantun, canak, ini beda-beda. Nah, polanya berarti beda-beda. A tidak sama dengan B, B tidak sama dengan C ya. Nah, ini berbeda. Nah, inilah pola yang pertama. Contoh kalimatnya seperti ini penggunaannya. Nah, ini yang pertama, yang A dulu ya, bahasa loma. Kalimatnya seperti ini. Ari maneh balik ka lembur teh rek iraha. Ya. Kamu mau pulang ke kampung kapan? Nah, pulang, balik. Nah, di garis bawah ini pakai kata balik. Ini berarti kita sedang ngobrol dengan teman sepermainan atau teman sebaya atau adik ya. Kita gunakan kata ini, balik. Contoh yang kedua, bagaimana kalau kita ngobrolnya dengan orang yang lebih tua? Nah, misalkan kita mau ngasih tahu nih bahwa kita mau pulang. Nah, caranya gini, keenjing abdi bade wangsul ka lembur. Besok saya mau pulang ke kampung. Yang pulang siapa? Saya ya, diri sendiri, pribadi, sorangan ya. Maka kita gunakan bahasa halus untuk sendiri ya, untuk sendiri. Ya, kenjing abdi bade wangsul ka lembur. Ya, siapa yang pulang? Ya saya. Ya, bukan orang lain gitu ya. Nanti kalau orang lain yang pulang ya kita gunakan yang ini, bahasa lemes untuk orang lain. Paham ya? Gitu. Oke, sekarang yang ketiga. Dinten naon Bapak mulih di Jakarta teh? Ya,
hari apa Bapak pulang dari Jakarta? Nah, ini kita gunakan muli ya. Beda kan? Ini kata pulang bisa jadi 3. Bisa jadi 3 kata. Itulah keunikan bahasa Sunda ya. Sama halnya seperti bahasa Jawa, ada di dalam bahasa Jawa pun tingkatan-tingkatan seperti ini ya. Bahasa Sunda ini memiliki tingkatan-tingkatan. Paham ya anak-anakku semuanya? Jadi pulang dalam bahasa Sunda itu bisa balik, bisa wangsul, bisa muli ya. Nah, sesuai dengan kondisinya kita sedang berhadapan dengan siapa ya. Pak, berarti kalau bahasa Loma itu tidak ada pembagian lagi ya, baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain itu sama. Betul anak-anak ya. Untuk bahasa Loma baik untuk diri sendiri maupun orang lain itu sama, gunakan kata ini balik. Nah, ini kan contoh kalimat pertama nih. Ari maneh balik ka lembur teh rek iraha. Berarti yang pulang siapa? Orang yang sedang diajak bicara, bukan kita ya. Nah, kita gunakan kata balik. Kalau yang pulangnya kita misalkan ya, misalkan yang pulangnya kita sedang ngobrol dengan teman kita ya. Saya mau pulang ke kampung, tapi yang sedang diajak ngobrol adalah teman kita ya, yang seusia dengan kita. Maka kalimatnya akan seperti ini. Misalkan ayeuna kuring rek balik ka lembur. Nah, ayeuna kuring rek balik ka lembur. Nah, ini pakai kata balik. Karena orang yang sedang diajak ngobrol adalah teman kita yang sebaya dengan kita ya. Atau misalkan di bawah kita usianya. Itu gunakan bahasa Loma. Beda kalau yang diajak bicara itu yang dihormati, maka kita gunakan wangsul atau muli sesuai dengan konteks kalimatnya. Paham ya anak-anak semuanya? Oke, bagus ya. Nah, kata-kata yang lainnya contohnya membawa, bawa. Bahasa Sundanya bawa, bantun, candak. Ini Loma, lemes keur sorangan, lemes keur batur. Beli, peser, gale. Punya, bahasa Sundanya boga, gaduh, kagungan. Makan bahasa Sundanya bisa dahar, bisa neda, bisa tuang sesuai dengan kondisinya. Kemudian datang itu datang, dongkap, sumping. Dengar bahasa Sundanya denge, kuping, dangu. Malu itu bahasa Sundanya era, isin, lingsem. Sakit bahasa Sundanya gering, udur, teu-damang. Nah, misalkan kita gunakan sebagai contoh nih gering ya, supaya kamu paham. Misalkan kita ngobrol dengan teman sepermainan kita, ngasih tahu bahwa teman kita sakit. Kita ngobrol dengan Udin. Din, si Yanto gering euy. Nah, berarti kan kita gunakan bahasa Loma. Kita sedang ngobrol. Si Yanto gering euy. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita ditanya sama Pak Guru, ya misalkan kemarin kita nggak sekolah nih karena sakit, lalu pas hari ini masuk sekolah Pak Guru nanya ya, nanya ke kita, misal nama kita misalkan Udin, gering naon kamari teu sakola. Nah, maka Udin jawabnya gini, Udin udur muriang bu atau muriang pak ya. Udin udur muriang bu gitu ya. Udin udur muriang pak gitu ya. Nah, itu jawaban Udin ya. Tapi kalau misalkan kita nanya ke Bapak Ibu guru yang sedang sakit ya. Misalkan kita nengok Bapak Ibu guru ke rumahnya karena sakit, maka kita nanya gini, kita mau menanyakan sakit apa misalkan, nanyanya seperti ini, kita gunakan kata tedamang. Dupi Pak Guru tedamang naon gitunya. Tedamang, kita gunakan kata tedamang ya, itu perbedaannya. Paham ya anak-anakku semuanya? Oke, lalu contoh yang berikutnya rumah bahasa Sundanya imah, bisa rorompok, bisa bumi. Paham ya anak-anakku semuanya? Itu. Nah, itulah pola yang pertama ya. Nanti kita pola yang kedua pada pertemuan berikutnya.
Kemudian setelah kita tahu tingkatan-tingkatannya, maka sekarang kita pelajari juga bagaimana adabnya. Adab menggunakan undak usuk bahasa Sunda. Adabnya seperti ini. Ngagunakeun undak usuk bahasa Sunda UUBS henteu lesot tina unsur nu ngarojongna nyaeta. Menggunakan undak usuk bahasa Sunda tidak lepas dari unsur pendukungnya, yaitu lentongna nyarita, gaya nyarita, intonasi. Nah, lentong itu berarti intonasi. Pasemon itu mimik ya. Mimik, rengkuh, gerak awak ya. Apa ya bahasa Indonesianya? Ya, gerakan badan kita ya, itu. Postur ya, postur tubuh kita. Lalu tata busana pakaian kita. Nah, ini harus didukung oleh 4 unsur ini. Jadi kamu dalam menggunakan undak usuk bahasa Sunda juga harus didukung dengan intonasi, dengan mimik muka yang baik, dengan gerakan tubuh yang baik, dan pakaian yang baik. Nah, ini adalah dasar utama ya, pelengkap, maaf, ini yang 4 ini pelengkap. Yang menjadi dasar utamanya adalah itikad atau keweningan hati, kebersihan hati yang sedang berbicara ya, itu. Jadi yang utama adalah niatnya, jangan sampai kamu ucapan dan hatinya berbeda ya, itu harus sama. Oke ya anak-anakku semuanya, itulah adab dalam menggunakan undak usuk bahasa Sunda. Silahkan kamu berlatih di rumah. Sebagai bahan latihan nih Bapak kasih tugas. Tugasnya adalah teangan kecap sejena nu ngabogaan pola kahiji. Kamu cari ya kata-kata lain yang punya pola yang satu, yang pertama ya, yang sama dengan pola yang pertama. Lalu setelah ketemu buat contoh kalimatnya ya. Gampang ya. Silakan minta bantuan orang tuanya, kakak atau tetangga, atau kamu lihat dari kamus, silahkan ya. Oke, itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Hatur nuhun tina sadaya perhatosana sareng hapunten tina sadaya kahilapanana. Bapak pungkas pertemuan dina enjing ayeuna ku awasan permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.